Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PA Ponorogo TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Nafisa Amalia Rahma dalam program Kabar Sepekan Pengadilan Agama Ponorogo edisi 14 hingga 19 Juli 2025 yang akan menemani Anda dengan saja informasi seputar Pengadilan Agama Ponorogo selama sepekan. Berikut informasinya. Senin 14 Juli 2025, Pengadilan Agama Ponorogo menggelar apel pagi yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Mahrus LCMH. Dalam amanahnya, beliau menyampaikan arahan penting terkait persiapan kunjungan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang akan dilaksanakan keesokan harinya. Beliau juga mengimbau seluruh aparatur PA Ponorogo untuk menerapkan prinsip 5R, yakni ringkas, resik, rapi, rawat, dan rajin sebagai langkah konkret dalam menciptakan lingkungan kerja yang tertib dan profesional. Lebih lanjut, Wakil Ketua juga mengutip pesan inspiratif dari KPTA Surabaya, yakni bekerjalah dengan cerdas, keras, ikhlas, serta ditambah dengan tangkas dan lekas. Pesan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh pegawai agar terus meningkatkan kinerja secara menyeluruh. Di akhir sambutannya, Mahrus LCMH juga mengajak seluruh pegawai untuk terus mempublikasikan dan mendistribusikan berbagai capaian dan aktivitas PA Ponorogo sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Berita selanjutnya bertempat di ruang Ketua Pengadilan Agama Ponorogo digelar rapat terbatas pimpinan yang dipimpin langsung oleh Muhammad Jati Muharamsyah SAG SHMH. Rapat selama 1 jam tersebut dihadiri Wakil Ketua Mahrus LCMH, Panitera dan juga Sekretaris. Agenda utama ialah menyiapkan secara rinci rangkaian kegiatan pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dijadwalkan berlangsung esok hari di PA Ponorogo. Diskusi mencakup penataan lokasi, alur penyambutan tamu, serta koordinasi publikasi internal dan eksternal. Ketua PA menegaskan pentingnya pelayanan prima dan ketepatan waktu agar kunjungan berjalan lancar sekaligus menunjukkan profesionalisme lembaga. Seluruh unsur pimpinan menyepakati pembagian tugas terperinci termasuk penerapan prinsip 5R di tiap ruangan guna memastikan PA Ponorogo siap menerima pembinaan dan memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan kinerja serta reputasi satuan kerja. Berita selanjutnya bertempat di ruang tamu Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Dr. Andes Maftub Basuni MH menerima kunjungan seorang mahasiswa program magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang. Mahasiswa tersebut adalah Dodi Syahrul Irawan yang akan melaksanakan penelitian ilmiah di PA Ponorogo sebagai bagian dari tugas akhir akademiknya. Dodi menyampaikan rencana penelitiannya yang berjudul Implikasi Hukum Adanya Perjanjian Perkawinan yang dibuat selama perkawinan dalam mengurangi jumlah perceraian pekerja migran di Ponorogo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta menjadi bahan kajian praktis yang berguna dalam penguatan perlindungan hukum keluarga, khususnya bagi komunitas pekerja migran yang cukup signifikan di Ponorogo. PA Ponorogo pun menyambut baik inisiatif ini sebagai bentuk sinergi antara dunia akademik dan praktik peradilan. Pengadilan Agama Ponorogo turut menunjukkan sinergi lintas institusi melalui kehadiran Hakim Dr. Andes Haji Maftub Basuni MH dalam acara pisah sambut Wakil Kepala Kepolisian Resor Ponorogo. Acara tersebut digelar dalam suasana hangat dan penuh keakraban dihadiri unsur Forkopimda serta pejabat daerah lainnya. Kehadiran Hakim PA Ponorogo menjadi wujud komitmen lembaga peradilan agama untuk terus memperkuat hubungan kelembagaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Melalui momen tersebut, diharapkan kerjasama dalam bidang pelayanan hukum, khususnya perlindungan masyarakat, dapat terus terjalin secara harmonis dan berkelanjutan. Selasa 15 Juli 2025, Ketua PTA Surabaya Dr. Haji Zulkarnain SHMH memberikan pembinaan bertajuk Tenis Yudisial kepada para pimpinan PA Sekorwil Madiun di lapangan tenis Pelti Ponorogo. Kegiatan ini menjadi ajang mempererat ukhuwah dan menjaga kebugaran aparatur peradilan menjelang penandatanganan MOU dengan UIN Ponorogo.
Ketua PTA menegaskan bahwa tenis yudisial adalah olahraga untuk memperkuat komunikasi, bukan bagian dari teknis yudisial. Menariknya, Ketua PTA bersama Sekretaris PTA Dr. Nafi turut bertanding dalam laga eksibisi dan 2 kali menang atas pimpinan PA Ponorogo serta Korwil Madiun. Suasana penuh semangat namun akrab mewarnai pertandingan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin pembinaan fisik dan mental warga peradilan agama se-Jawa Timur. Berita selanjutnya, Ketua PTA Surabaya Dr. Haji Zulkarnain SHMH menandatangani MOU dengan UIN Kyai Ageng Muhammad Besari Ponorogo di Aula Utama Kampus UIN. Acara ini dihadiri jajaran rektorat dan pimpinan PA se-Korwil Madiun. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat sinergi akademik dan mendukung peningkatan kualitas SDM peradilan agama. Dalam sambutannya, KPTA mendorong aparatur pengadilan termasuk panitera dan sekretaris untuk melanjutkan studi hingga S3. Ia menegaskan pentingnya gelar akademik demi peningkatan kompetensi dan kepercayaan diri. Rektor UIN, Profesor Dr. Evi Muafiah MAG, menyambut baik kerjasama ini dan menyatakan kesiapan UIN mendukung program pendidikan, posbakum hingga klinik hukum. Acara pun ditutup dengan doa, tukar cendera mata, dan foto bersama. Berita selanjutnya, Ketua PTA Surabaya Dr. Haji Zulkarnain SHMH beserta Sekretaris PTA dan pimpinan PA Sekaresidenan Madiun bersilaturahmi ke Pondok Modern Gontor Darussalam. Rombongan diterima pimpinan pondok Kyai Haji Akrim Mariyat dalam suasana kekeluargaan. Kyai Akrim menegaskan makna modern ala Gontor, visioner, evaluatif, dan terus maju tanpa lepas dari nilai Islam, terlihat dari penggunaan bahasa Arab Inggris sejak 1926 dan inovasi wakaf pesantren sejak 1958. Dr. Zulkarnain berharap kerjasama ini memperkuat integritas, spiritualitas, dan kemampuan bahasa Arab aparatur peradilan. Ia mengusulkan kursus singkat di Gontor 3-40 hari yang disambut baik pihak pesantren. Seluruh aktivitas santri dari belajar hingga pelayanan dapur dipaparkan Kyai Akrim sebagai bagian kurikulum pendidikan karakter. Berita selanjutnya, Ketua PTA Surabaya Dr. Haji Zulkarnain SHMH memberikan pembinaan inspiratif kepada hakim dan pegawai PA Ponorogo pada Selasa 15 Juli 2025. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya dukungan seluruh elemen terhadap visi pimpinan, serta dorongan untuk memiliki mimpi besar yang diwujudkan dalam aksi nyata. Ia memperkenalkan PTA Surabaya Award dengan 7 kriteria pengadilan wow: unggul, anggun, asri, modern, berkelas dunia, inklusif, dan tangguh. Jangan jadi hakim garis, tapi bantu capai prestasi, tegasnya. Zulkarnain juga menyoroti budaya 6S untuk membentuk pengadilan yang anggun dan ramah, serta pentingnya transformasi digital dan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas. Ia mendorong penyediaan guiding block, kursi roda, buku braille, hingga penerjemah bahasa isyarat. Kebersihan, keindahan, serta solidaritas internal juga ditekankan sebagai pondasi ketangguhan. Jadilah orang dalam, bukan orang luar, karena ketangguhan akan runtuh jika tidak solid, tutupnya. Rabu 16 Juli 2025, Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Widodo Suparjianto SHMH menghadiri rapat koordinasi kepanitraan se-Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Bertempat di Aula Abdullah Siddiq, kegiatan ini diikuti oleh seluruh panitera dari Satuan Kerja Pengadilan Agama se-Jawa Timur. Acara dibuka secara resmi oleh Ketua PTA Surabaya Dr. Haji Zulkarnain SHMH yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas teknis serta integritas dalam tugas-tugas kepanitraan. Selain koordinasi, kegiatan ini juga diisi dengan pembinaan teknis oleh para pimpinan PTA Surabaya. Dalam suasana hikmat namun penuh semangat, seluruh peserta diajak untuk terus menjaga profesionalisme dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Kehadiran PA Ponorogo dalam forum ini menjadi bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas kinerja kepanitraan sekaligus memperkuat sinergi antar unit kerja peradilan agama di wilayah Jawa Timur.
15 Juli 2025, jajaran pimpinan Pengadilan Agama Ponorogo yang terdiri dari ketua, wakil ketua, panitera, dan sekretaris melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Pengadilan Negeri Ponorogo. Rombongan disambut langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, Bapak Dr. Rimdan SHMH beserta jajaran. Silaturahmi ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan antar sesama aparat penegak hukum di wilayah Ponorogo. Dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan, kedua belah pihak saling bertukar pandangan dan komitmen untuk terus bersinergi dalam memberikan pelayanan hukum yang optimal kepada masyarakat. Jumat 18 Juli 2025, Dharma Yukti Karini Cabang Ponorogo menggelar pertemuan rutin bulanan yang dirangkaikan dengan kegiatan penyaluran bantuan dana beasiswa atau BDBS. Kegiatan dilaksanakan dengan penuh kehangatan dan kekeluargaan sebagai bagian dari upaya mempererat silaturahmi antar anggota serta mendukung keberlanjutan program sosial yang telah berjalan. Penyaluran BDBS diberikan kepada anak-anak dari aparatur PN dan PA Ponorogo sebagai bentuk perhatian organisasi terhadap pendidikan keluarga besar pengadilan. Dalam kesempatan tersebut, pengurus Dharma Yukti Karini juga mengajak seluruh anggota untuk terus aktif berperan dalam kegiatan organisasi serta menjaga semangat kebersamaan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi penerima manfaat sekaligus memperkuat peran Dharma Yukti Karini sebagai pilar pendukung lembaga peradilan. Berita selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo kembali melaksanakan sidang pemeriksaan setempat. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Pelalangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Majelis Hakim yang memeriksa terdiri dari Dr. Andes Haji Maftuh Basuni MH, Dr. Andes Haji Maksum M.Hum, dan Hajah Titik Nurhayati SHG MH, serta didampingi oleh panitera pengganti Dr. Andes Siti Komariah. Pemeriksaan setempat ini dilakukan guna mendapatkan gambaran faktual atas objek yang disengketakan dalam perkara perdata. Dengan hadir langsung di lokasi, Majelis Hakim dapat melakukan klarifikasi terhadap batas-batas dan kondisi fisik objek sengketa, sehingga membantu proses pembuktian di persidangan menjadi lebih akurat dan objektif. Kegiatan berjalan dengan tertib dan disaksikan oleh para pihak yang berkepentingan. Di tempat terpisah, jajaran pimpinan Pengadilan Agama Ponorogo yang terdiri dari ketua, panitera, dan sekretaris menghadiri rapat koordinasi Pengadilan Agama se-Koordinator Madiun. Kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Madiun ini diikuti oleh seluruh satuan kerja Pengadilan Agama se-wilayah koordinator tersebut. Rakor ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar satuan kerja, mengevaluasi capaian kinerja triwulan, serta membahas strategi peningkatan pelayanan publik dan pengelolaan manajemen peradilan. Kehadiran PA Ponorogo menunjukkan komitmen dalam membangun kolaborasi regional serta menyelaraskan langkah dengan kebijakan PTA Surabaya dalam rangka mewujudkan peradilan agama yang modern dan profesional. Berita selanjutnya, Pengadilan Agama Ponorogo kembali melaksanakan apel Jumat sore sebagai penutup rangkaian kegiatan selama sepekan. Apel dipimpin oleh Dr. Andes Miswan MH dan diikuti oleh seluruh aparatur. Dalam amanahnya, beliau menyampaikan doa agar segala aktivitas dan kinerja selama sepekan senantiasa mendapat ridho Allah SWT dan bernilai sebagai amal soleh. Lebih lanjut, Dr. Andes Miswan mengingatkan pentingnya ketelitian dalam pekerjaan, khususnya dalam proses penyiapan dan penelaahan putusan. Meskipun teknologi informasi telah banyak membantu, menurutnya peran manusia tetap penting dalam memastikan kualitas dan akurasi dokumen peradilan. Ia berharap seluruh aparatur tetap menjaga kehati-hatian dan profesionalisme demi terwujudnya pelayanan hukum yang berkualitas. Dan pemirsa PA Ponorogo TV dimanapun Anda berada, informasi tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Kabar Sepekan Pengadilan Agama Ponorogo edisi 14 hingga 19 Juli 2025. Saya Nafisa Amelia Rahma, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.